rata-rata kami ini dijanjikan untuk serah terima itu yaitu antara tahun 2018 sampai tahun 2020, Pak ya. Sampai saat ini unitnya masih mangkrak, Pak. Bahkan sebagian besar masih berupa lapangan tanah merah ya, terutama yang ada di distrik 2 dan 3. Bahkan distrik 1 juga itu masih belum selesai. Setelah kami berupaya untuk menanyakan status unit kami, ya tidak ada mungkin tanggapan ya. Tetap saja bahwa kami akan berusaha menyelesaikan pembangunan dengan baik ya, dengan cepat ya. Inilah keluhan 130 konsumen apartemen Meikarta yang tengah mengadukan masalahnya kepada Komisi 6 DPR RI 18 Januari 2023. Salah satu konsumen, Aep Mulyana, menilai perusahaan pengembang Meikarta telah melakukan wan prestasi serah terima unit. Komisi 6 DPR RI akhirnya memanggil manajemen Lipo pada 13 Februari 2023. Undangan itu tidak dihadiri Presiden Komisaris Lipo Group James Riyadi. Ia diwakili Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Ketut Budi Wijaya dan Presiden Direktur Mahkota Sentosa Utama Indra Aswar. Pemanggilan ini adalah buntut dari munculnya gugatan PT Mahkota Sentosa Utama kepada 18 konsumen Meikarta senilai 56 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik perusahaan. Padahal mereka tengah menuntut hak atas apartemen yang sudah dibayar tapi belum jelas kapan diterima. Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar. Oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Itulah Pak. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin. Di hadapan Komisi 6 DPR, PT Lipo Cikarang Tbk menyatakan bahwa PT Mahkota Sentosa Utama telah mencabut tuntutan tersebut. PT Lipo Cikarang Tbk memiliki 49% saham di PT Mahkota Sentosa Utama. Sementara 51% sisanya milik konsorsium 10 perusahaan asing. Presiden Direktur Ketut Budi Wijaya mengatakan konsorsium tersebut mundur pada 2018 saat diterbitkannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Pengadilan Negeri. Setelah konsorsium mundur, PT Lipo Cikarang selaku induk pengembang mengaku telah menyuntikkan modal sebesar 4,5 triliun rupiah agar proyek Meikarta tidak terbengkalai. PT Lipo Cikarang juga berdalih, konsorsium itu menggelembungkan jumlah pemesan unit menjadi 100.000 unit. Faktanya, yang terjual baru 18.000 unit. Bahwa yang memanage proyek ini pertama adalah konsorsium tersebut, Pak. Konsorsium, oke. Konsorsium. Sekarang Tahun di akhir 2018 mereka meninggalkan proyek ini. enggak, konsorsium berarti yang statement 100.000 unit itu kan konsorsium awal. Iya, betul. Nah, itu yang menipu angka 100.000 ini dari siapa gitu? Ya, izinkan menjelaskan ini ya. Jadi 100.000 itu anggota dewan ini ternyata banyak sekali adalah double yang dibuat oleh agent sales, Pak. Sebagaimana diketahui waktu pertama kali proyek ini di-launch, itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Jadi angka mereka tentu menggelembung besar. Dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi, Pak, ternyata. Nah, tentu kami scrutinize satu-satu, kami audit satu-satu. Nah, ternyata setelah akhirnya kesimpulannya adalah yang valid atau pesanan yang benar-benar terjadi atau yang memang ada orang yang membeli, yaitu 18.000. Itu mencerminkan buruknya manajemen Bapak dong. Itu karena yang dulu aja. seperti yang saya sampaikan itu dimanage oleh konsorsium tersebut, Pak. Konsorsium Cina itu Pak? Iya. Kedua perusahaan menyatakan sesuai keputusan PKPU berkomitmen untuk menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen.
dengan rincian serah terima 18.000 unit sampai tahun 2027. Menurut Ketut, sampai 2022 ada 4.200 unit yang sudah diserah terimakan kepada konsumen. Ketut juga menyampaikan bahwa pembangunan apartemen 28 tower hanya dilakukan di Distrik 1 dan Distrik 2. Rencana pembangunan di Distrik 3 dialihkan ke Distrik 2. Sebanyak 130 konsumen yang menuntut pengembalian dana tak mau menunggu sampai 2027. PT Lipo Cikarang lantas mengalihkan ke skema titip jual unit melalui pengembang. Di hadapan DPR pada 14 Februari 2023, pengembang optimistis unit yang dititip jual akan laku dalam waktu sebulan karena tingkat okupansinya mencapai 40%. Manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin meminta dananya kembali itu 130 untuk dalam proses titip jual kepada melalui manajemen. Dan tadi saya sudah minta sampai kira-kira berapa lama. Manajemen menyatakan bahwa kalau melihat arus dari supply dan demand itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan, itu 130-an itu sudah selesai. Kami dari DPR RI dalam hal ini komisi terkait nanti akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit-unit yang sudah selesai. Sejak diluncurkan 2017 lalu, apartemen Meikarta diterpa isu negatif, mulai dari gugatan pilot hingga kasus suap. Pembangunan unit apartemen molor sehingga pembeli tidak bisa memperoleh haknya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Desy Aritonang, Maria Oktober, Bekasi.